uh, sampai Surya Kencana, istirahat gitu. Besoknya pas turun pun dia masih ngerasa hal yang sama gitu, sampai di bawah gitu. Sampai akhirnya di rumah baru dia hilang rasa gitu, kayak ya udah hilang aja gitu. Gede Pangrango, gunung yang berada di antara Sukabumi dan Cianjur ini memang menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pendaki. Bahkan Gunung Gede Pangrango menjadi taman nasional yang meraih peringkat pertama dengan pengunjung tertinggi. Tetapi layaknya gunung di Nusantara, Gede Pangrango juga tak luput dari kisah-kisah mistis. Mistis tak terlupakan dari salah satu pendaki yang cukup sering mendaki Gede Pangrango selama 10 tahun terakhir, Fari Gunawan. Pengalaman itu dimulai di salah satu titik kemah idola, Kandang Badak. Pos tua yang dikelilingi oleh pepohonan lebat ini memang menjadi spot favorit beristirahat sebelum menuju puncak setinggi 3.000 meter di atas permukaan laut. Saya dengar tuh di situ dulu tuh tempat evakuasi, mohon maaf, kayak korban-korban pendaki gunung yang meninggal gitu. Biasanya di transitnya di Kandang Badak, ada pos Kandang Batu ya. Awalnya, pendakian berjalan lancar untuk Fari. Tetapi, semua berubah ketika Fari tiba-tiba ingin buang air kecil. Tanpa aba-aba, sesosok bayangan muncul ketika Fari sedang buang hajat. Saya mau buang air kecil ceritanya di situ. Nah, sambil buang air kecil tuh saya melamun gitu ya, melamun. Lalu dari bayangan itu lama-lama nampak jelas bentuk ya Miss lah gitu. Tak ingin berlama-lama, Fari pun segera kembali ke rombongannya. Dia pun tak menceritakan pengalamannya barusan. Fari hanya ingin buru-buru meninggalkan Kandang Badak. Lagi-lagi, dia merasa ingin buang air kecil. Menemukan tempat seadanya, Fari pun kembali ke rombongannya. Kita bertiga mutusin untuk ke Pangrango malam itu untuk puncak. Jadi niatnya tuh tektok aja gitu. Kita turun lagi gitu. Nah di perjalanan gitu, saya buang air kecil lagi sembarangan karena ya namanya di gunung gitu ya, kita kan nggak tahu kapan harus buang karena dingin juga gitu. Terus saya nanjak sampai ke pertengahan lah, saya istirahat karena teman saya muntah-muntah. Sepanjang perjalanan dia muntah-muntah sih, nggak cuma di sini, dia muntah-muntah. Di endnya kita suruh dia istirahat dulu. Di sela istirahat, Fari baru sadar tas lempangnya hilang ketika dia kencing pertama kali. Dia pun panik. Pasalnya, dompet dan kamera ada di tas tersebut. Fari memutuskan kembali ke bawah menuju Kandang Badak, sedangkan dua teman lainnya menunggu. Tiba di lokasi, Fari pun mengubek-ngubek area tersebut. Saya berhenti di tempat saya buang air kecil waktu naik gitu. Di situ saya mutusin untuk istirahat sambil menenangkan pikiran lah, karena di banyak barang yang hilang harus gimana gitu kan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakang Fari. Awalnya Fari merasa senang karena ada yang menemani. Tapi ternyata... Lalu saya dengar suara orang langkah kaki gitu. Di arah jalur belakang saya lah gitu. Ketika saya berhenti di belakangnya, ada suara jalan. Saya merasa senang karena ada temennya akhirnya kan. Ya udah saya tungguin aja gitu. Makin lama suaranya berubah nih, dari orang jalan kaki jadi suara jatuh gitu, kayak pohon jatuh. Bruk. Fari panik. Dia berlari tanpa arah. Bahkan jalan di depannya tiba-tiba buntu, tertutup oleh semak belukar. Fari baru sadar ini bukan jalan yang ia lewati tadi. Dia pun pasrah, mulutnya berkomat kamit mengucap doa yang dia hafal.
Sekilas dia teringat ketika ia kencing di sembarang tempat. Lambat laun, Fahri mulai menemukan keberaniannya. Masih mendengar derap kaki goib, Fahri pun berjalan kencang menuju rombongannya. Begitu saya madep ke belakang lagi, karena suara yang langkah-langkah itu masih ada di depan saya tuh, tapi nggak tahu di mana gitu. Saya madep belakang, udah kebuka rantingnya udah nggak ada gitu. Baru saya lari lagi ke atas mengejar teman saya itu sih. Gitu. Sampai akhirnya saya ketemu teman saya lagi dan mereka nanya, lo sampai mana gitu? Sampai kandang badak tadi gitu. Lah kok bisa cepet banget naik ke atasnya? Nggak tahu, menurut saya itu karena saya panik sih, jadi cepet banget naiknya sih kayak gitu. Sebenarnya ini bukan pertama kali Fahri mendapatkan pengalaman goib di Gede Pangrango. Pada 2010 silam, Fahri mendaki Gede Pangrango melalui jalur Gunung Putri. Rombongan Fahri saat itu sedang beristirahat saat seseorang meminta izin Fahri untuk berjalan lebih dahulu. Posisinya saya yang memimpin di depan jalannya gitu. Sekitar jam 4 pagi gitu, saya istirahat gitu. Karena teman-teman yang lain juga pada istirahat gitu kan ya, karena capek gitu. Karena naik dari jam 10 malam, sorry. Istirahat. Lalu saya lihat teman saya nih, dia bilang ke saya, gue duluan ya gitu. Gue tunggu depan. Ya udah siap, jangan jauh-jauh gitu. Tetapi ketika rombongan itu kembali berjalan, Fahri dikejutkan dengan sosok yang sama kembali melewatinya. Dia lewat lagi, gue duluan ya gitu. Duh, tadi kan udah gitu. Kenapa? Apa sih gitu-gitu ya? Udah saya diem aja gitu. Saya simpan aja dalam hati gitu. Tapi saya jelas banget lihat itu jalan duluan gitu. Fahri pun menganggap peristiwa itu sebagai angin lalu. Tetapi sebuah kejadian aneh menimpa salah satu temannya. Dia cerita pas pulang gitu. Dia cerita tuh kayak dia merasa berat badannya gitu. Terus kakinya tuh kayak dipegang. Dia merasa kayak dipegangin gitu. Karena dia pegel banget, berat banget. Langkah tuh berat banget gitu. Sampai dia sampai Surya Kencana, istirahat gitu. Besoknya pas turun pun dia masih ngerasa hal yang sama gitu, sampai di bawah gitu. Sampai akhirnya di rumah baru dia hilang, rasa gitu kayak ya udah hilang aja gitu. Sepanjang perjalanan, mereka nyaris tak lepas dari gangguan-gangguan goib. Sepanjang rombongan itu teman-teman juga ada yang ngerasa ada suara-suara yang mengganggu lah gitu di sana gitu. Entah suara kayak suara ngegerung gitu, gitu, atau suara-suara harimau lah, seperti mirip harimau lah kayak gitu. Ya banyak juga teman-teman yang ngerasain kayak gitu. Lalu dia ngelihat kayak ada orang jalan atau ada anak kecil lari-larian. Tak hanya itu saja, di jalur yang dikenal sebagai tanjakan setan, Fahri dan teman-temannya juga sempat tersesat. Padahal jalur itu nyaris menjadi jalan naik dan turun satu-satunya. Ya dia juga nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin ada temennya lagi yang lain yang melanggar norma-norma di sana gitu, sehingga dia terikut arus tersesat gitu. Ya dia nyasar aja jalurnya beda gitu. Di laut mana, turun laut mana gitu. Yang kadang nggak dimasuk akal gitu. Fahri baru tersadar bahwa saat itu memang beberapa temannya berperilaku tak sopan di Gede Pangrango. Akhirnya gangguan demi gangguan seolah tak pernah berhenti menimpa rombongannya. Nah, dia tidur di situ dengan nggak pakai tenda pakai apa karena istirahat ya, karena ya buat rebahan aja gitu istirahat. Dia madep ke atas gitu. Nah itu di atas udah ada yang gangguin gitu, lewat-lewat, terbang-terbang gitu. Nah itu lumayan mencekam tuh buat dia gitu. Dan sepanjang perjalanan dia melewatinya dengan ya suram lah gitu. Jadi parno apa gitu, dikit-dikit kepikirannya ke arah sana gitu sih gitu. Walaupun dia belum minum, menurut dia ya, belum minum, baru bawa doang tuh gitu. Menjauhi larangan ketika di gunung sebenarnya bukan berarti takut pada makhluk goib penunggunya. Tetapi lebih dari itu,
menjaga adab dan perilaku adalah wujud nyata dari sebuah kecintaan pada alam semesta.